Perjalanan menuju Nauru bukanlah sebuah perjalanan biasa. Ia adalah ujian kesabaran dan tekad. Negara ini, sebuah titik kecil di tengah Samudra Pasifik yang maha luas, memegang predikat sebagai republik terkecil di dunia. Luasnya hanya sekitar 21 km persegi, sedikit lebih besar dari beberapa kecamatan di Jakarta. Banyak orang bahkan belum pernah mendengar namanya. Nauru adalah destinasi yang hampir sepenuhnya absen dari peta pariwisata global. Ia tersembunyi, terisolasi, dan menyimpan cerita yang luar biasa. Untuk mencapainya, dibutuhkan perencanaan matang dan kesiapan mental menghadapi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Ini adalah petualangan menuju negeri yang terlupakan. Saya memulai perjalanan ini dari Jakarta. Rutenya tidaklah langsung. Tidak ada penerbangan komersial yang rutin dan mudah diakses menuju Nauru seperti ke negara lain. Pilihan yang paling memungkinkan adalah terbang menuju Brisbane, Australia. Dari sana, saya harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan satu-satunya penerbangan yang melayani rute ke Nauru yang dioperasikan oleh maskapai nasional mereka, Nauru Airlines. Penerbangan ini hanya beroperasi beberapa kali dalam seminggu. Total waktu perjalanan termasuk transit memakan waktu lebih dari 2 hari. Jarak yang ditempuh seakan menggarisbawahi betapa terpencilnya negara ini dari belahan dunia lainnya. Tantangan akses tidak berhenti di situ. Nauru Airlines, yang sering dijuluki Our Airline, adalah satu-satunya jembatan udara yang menghubungkan Nauru dengan dunia luar. Jadwalnya bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung pada berbagai faktor, dari cuaca hingga kondisi teknis pesawat. Ketergantungan pada satu maskapai ini menciptakan situasi yang rapuh. Jika ada masalah dengan penerbangan, Anda bisa terdampar di pulau itu selama berhari-hari, atau bahkan lebih lama. Transportasi laut juga bukan pilihan yang mudah. Kapal kargo memang singgah, namun jadwalnya tidak menentu dan tidak dirancang untuk penumpang. Isolasi geografis ini adalah kenyataan sehari-hari bagi warga Nauru. Setibanya di Bandara Internasional Nauru, kesan pertama adalah suasana yang sangat berbeda. Landasan pacunya membentang di sepanjang pesisir, berimpitan langsung dengan jalan utama pulau. Saat pesawat mendarat atau lepas landas, jalan raya harus ditutup sementara. Tidak ada gedung terminal yang megah atau hiruk-pikuk keramaian seperti di bandara internasional lainnya. Semuanya terasa sederhana, lambat, dan personal. Proses imigrasi pun berjalan dengan teliti. Petugas memeriksa setiap dokumen dengan saksama. Birokrasi yang ketat ini adalah gerbang pertama menuju pemahaman tentang Nauru. Sebuah negara yang sangat protektif terhadap dunianya yang kecil dan terbatas. Untuk memahami Nauru hari ini, kita harus menengok ke masa lalunya. Dahulu, pulau ini bukanlah negara yang terlupakan. Sebaliknya, Nauru pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia per kapita. Sumber kekayaannya berasal dari lapisan tebal fosfat, sisa kotoran burung laut yang terakumulasi selama ribuan tahun. Fosfat adalah komoditas berharga yang sangat dibutuhkan sebagai bahan baku pupuk. Pada pertengahan abad ke-20, penambangan fosfat besar-besaran dimulai, mengubah nasib pulau kecil ini secara drastis. Uang mengalir deras ke kas negara dan kantong-kantong warganya, menciptakan sebuah era kemakmuran yang tak terbayangkan sebelumnya. Kekayaan instan ini mengubah gaya hidup masyarakat Nauru sepenuhnya. Pemerintah membagikan keuntungan tambang kepada penduduknya. Pajak dihapuskan, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan digratiskan. Warga Nauru tidak perlu bekerja keras. Mereka bisa membeli mobil-mobil sport mewah, membangun rumah-rumah besar, dan berlibur ke luar negeri dengan mudah. Cerita tentang warga yang menerbangkan mobil Lamborghini hanya untuk diperbaiki di Australia menjadi legenda. Nauru menjadi simbol bagaimana kekayaan sumber daya alam dapat mengubah sebuah bangsa menjadi makmur dalam sekejap. Sayangnya, kemewahan ini dibangun di atas sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Namun, pesta itu tidak berlangsung selamanya. Cadangan fosfat yang melimpah mulai menipis. Pada akhir abad ke-20, sumber kekayaan utama Nauru hampir habis. Pemerintah yang tidak bijak dalam mengelola investasi dan diversifikasi ekonomi membuat negara ini jatuh ke dalam krisis. Dana abadi yang seharusnya menjadi jaring pengaman di masa depan ludes karena salah urus dan korupsi. Dalam waktu singkat, Nauru beralih dari salah satu negara terkaya menjadi salah satu negara termiskin. Keruntuhan ekonomi ini membawa dampak sosial yang sangat besar. Infrastruktur yang pernah megah mulai terbengkalai, dan layanan publik yang dulu gratis kini menjadi beban. Jejak-jejak kejayaan masa lalu itu masih terlihat, meski dalam kondisi yang menyedihkan.
bangunan-bangunan tua yang rusak, kerangka-kerangka mesin penambangan yang berkarat, dan sisa-sisa kemewahan yang terbengkalai menjadi pemandangan umum di seluruh pulau. Puncak pulau, yang dulu subur, kini menjadi lanskap tandus dan berbatu-batu tajam akibat penambangan yang merusak. Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang betapa cepatnya nasib bisa berbalik. Kisah Nauru adalah pelajaran pahit tentang kutukan sumber daya alam, di mana kekayaan yang melimpah justru membawa kehancuran jangka panjang jika tidak dikelola dengan visi dan kebijaksanaan. Hidup di pulau sekecil Nauru menghadirkan tantangan tersendiri, terutama setelah sumber kekayaan utama mengering. Ketergantungan pada dunia luar menjadi sangat tinggi. Hampir semua barang kebutuhan sehari-hari, terutama makanan, harus diimpor. Tanah yang rusak akibat penambangan membuat aktivitas pertanian menjadi sangat sulit. Akibatnya, makanan segar seperti sayur dan buah menjadi barang langka dan mahal. Sebagian besar penduduk bergantung pada makanan olahan, kalengan, dan beku yang diangkut dengan kapal kargo dari Australia. Pola makan ini secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan menjadi salah satu isu paling serius di Nauru. Negara ini memiliki salah satu tingkat obesitas dan diabetes tipe 2 tertinggi di dunia. Pemandangan orang dewasa dengan berat badan berlebih adalah hal yang sangat umum. Kombinasi antara pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan mungkin juga faktor genetik, menciptakan krisis kesehatan publik yang nyata. Selain itu, tingkat konsumsi rokok juga sangat tinggi. Di banyak sudut pulau, mudah sekali menemukan orang, baik tua maupun muda, sedang merokok. Ini adalah potret suram dari dampak perubahan gaya hidup yang drastis dalam beberapa dekade terakhir. Aktivitas sehari-hari penduduk lokal berjalan dengan ritme yang lambat. Beberapa orang bekerja di sektor pemerintahan, yang menjadi penyedia lapangan kerja terbesar. Sebagian lainnya bekerja di fasilitas penahanan imigran milik Australia, yang menjadi sumber pendapatan penting bagi negara. Di luar jam kerja, banyak penduduk menghabiskan waktu bersama keluarga, memancing di pesisir, atau sekadar berkumpul dan mengobrol. Ada semacam semangat komunal yang kuat di antara penduduk. Semua orang saling mengenal di pulau sekecil ini. Kehidupan terasa sederhana, namun juga penuh dengan keterbatasan yang nyata. Pembatasan terhadap dunia luar juga terasa kuat. Pemerintah Nauru dikenal sangat berhati-hati terhadap media asing. Mendapatkan visa jurnalis untuk masuk ke negara ini sangatlah sulit, dengan biaya aplikasi yang sangat mahal dan tanpa jaminan persetujuan. Sikap protektif ini mungkin lahir dari pengalaman buruk dengan pemberitaan media internasional di masa lalu. Saya sendiri merasakan birokrasi yang ketat ini. Saat tiba, drone yang saya bawa untuk keperluan dokumentasi ditahan di bandara. Diperlukan beberapa hari negosiasi dan izin khusus dari berbagai instansi pemerintah sebelum akhirnya bisa digunakan. Ini menunjukkan betapa Nauru ingin mengontrol narasi tentang dirinya sendiri. Berjalan-jalan mengelilingi Nauru memberikan gambaran yang kontras. Di satu sisi, ada keindahan alam pesisir Pasifik dengan air laut yang biru jernih dan terumbu karang yang menawan. Namun hanya beberapa meter ke daratan, pemandangan berubah drastis. Bagian tengah pulau, yang dikenal sebagai topside, adalah saksi bisu dari eksploitasi masa lalu. Lanskapnya dipenuhi oleh puncak-puncak batu kapur tajam yang menyerupai pemandangan di bulan. Ini adalah lahan yang mati, sisa dari pengerukan fosfat yang masif. Kerusakan lingkungan ini menjadi pengingat permanen akan harga yang harus dibayar untuk kekayaan sesaat. Di tengah tantangan ekonomi dan lingkungan, masyarakat Nauru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Mereka beradaptasi dengan kondisi yang ada. Beberapa keluarga mulai mencoba berkebun di lahan-lahan sempit di sekitar rumah mereka, menanam sayuran untuk konsumsi pribadi. Ada juga upaya-upaya kecil untuk mengembangkan sektor pariwisata, meskipun terkendala oleh akses yang sulit. Para pemandu lokal dengan antusias menceritakan sejarah pulau mereka, dari budaya asli hingga sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Ada harapan, meskipun kecil, untuk membangun masa depan yang tidak lagi bergantung pada satu sumber daya saja. Fasilitas penahanan pencari suaka yang didanai oleh pemerintah Australia menjadi pedang bermata dua bagi Nauru. Di satu sisi, fasilitas ini memberikan suntikan dana yang sangat dibutuhkan bagi perekonomian negara dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Namun, di sisi lain, keberadaannya telah menuai kritik internasional terkait isu hak asasi manusia yang mencoreng citra Nauru di mata dunia.
Ketergantungan ekonomi pada fasilitas ini juga menciptakan kerentanan baru. Masa depan pusat detensi ini tidak pasti, dan jika suatu saat ditutup, Nauru harus mencari sumber pendapatan alternatif lainnya. Di balik semua kesulitan, ada kehangatan yang tulus dari masyarakat Nauru. Mereka adalah orang-orang yang ramah dan terbuka, meskipun hidup dalam isolasi. Anak-anak bermain dengan riang di jalanan yang sepi, dan para orang tua menyapa dengan senyuman. Mereka bangga dengan identitas mereka sebagai orang Nauru. Kehidupan di pulau ini mengajarkan tentang arti komunitas dan ketahanan. Mereka mungkin telah kehilangan kekayaan materi yang pernah mereka miliki, tetapi mereka tidak kehilangan semangat untuk bertahan hidup dan membangun kembali masa depan mereka. Selangkah demi selangkah, di atas tanah yang pernah memberi mereka segalanya, dan kemudian mengambilnya kembali. Petualangan di Nauru pada akhirnya bukan hanya tentang mengunjungi negara terkecil di dunia. Ini adalah sebuah perjalanan reflektif. Kisah Nauru adalah sebuah cermin, mungkin cermin yang retak bagi negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ia adalah sebuah studi kasus yang ekstrem tentang bahaya ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nauru mengajarkan kita bahwa kekayaan yang datang dengan mudah bisa hilang dengan cepat jika tidak dikelola dengan visi jangka panjang, transparansi, dan diversifikasi ekonomi. Kemakmuran sesaat dapat membutakan, membuat kita lupa untuk mempersiapkan hari esok. Pelajaran kedua adalah tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan di Nauru tidak hanya menghabiskan sumber dayanya, tetapi juga merusak tanah air mereka secara permanen. Lahan yang kini tandus dan tidak produktif adalah warisan pahit yang harus ditanggung oleh generasi sekarang dan mendatang. Ini adalah pengingat keras bahwa alam memiliki batasnya. Pembangunan yang mengabaikan dampak lingkungan pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Kita harus belajar untuk membangun secara berkelanjutan, bukan merusak demi keuntungan jangka pendek. Kisah Nauru juga menyoroti pentingnya pembangunan manusia. Kekayaan yang melimpah tidak secara otomatis menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Ketika uang datang dengan mudah tanpa perlu bekerja, etos kerja bisa terkikis. Pendidikan dan kesehatan, meskipun gratis, tidak menjadi prioritas utama. Akibatnya, ketika krisis datang, masyarakat tidak siap menghadapinya. Investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan keterampilan adalah fondasi yang jauh lebih kokoh daripada kekayaan materi yang bisa habis. Bangsa yang kuat dibangun oleh manusianya, bukan oleh tambangnya. Meninggalkan Nauru, saya membawa pulang lebih dari sekadar foto atau souvenir. Saya membawa pulang sebuah cerita peringatan. Kisah tentang surga yang hilang, tentang kekayaan yang menjadi kutukan, dan tentang ketangguhan manusia di tengah keterpurukan. Nauru adalah mikrokosmos dari tantangan global yang kita hadapi. Pengelolaan sumber daya, perubahan iklim, kesehatan publik, dan keadilan sosial. Dengan melihat ke dalam cermin retak bernama Nauru, kita diingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita diingatkan untuk membangun masa depan yang lebih bijaksana, lebih adil, dan lebih berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.